Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjat, segenap pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini, yang menghidupkan kita setelah mematikan kita, membimbing kita melangkahkan kaki di rumahnya. Afdhalul biqa fil ardi alal itlaq masajiduha. Tempat yang paling utama di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Wa aswa'uha aswaquha. Yang paling buruk adalah pasar-pasarnya. Kita dibimbing, dituntun di masjid, di rumah Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk hamba-hamba yang disebut oleh baginda Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid mendapatkan naungan di hari kiamat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, bahkan jaminan surga tidak membuatnya tenang sampai ada jaminan buat umat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridha. Tapi Nabi justru berseru, walan arda wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak akan ridha kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Begitu cinta Nabi kepada umat ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ini satu ayat diantaranya yang menjadi rumus supaya kita selamat. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum, kalau kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Syukur, iman ini agar kita selamat dunia dan akhirat.
Bahkan baginda Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni semua dosanya, itu beliau tetap sholat malam hingga bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka min dambika ma taqaddama wa ta'akhkhar." Allah telah menjamin mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau masih seperti ini ibadahmu. Sampai sholat malam hingga bengkak kakinya saking lamanya berdiri. Nabi menjawab, "Afala akuna abdan syakuran?" Apa tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Bagaimana aku tidak menjadi hamba yang paling bersyukur sementara nikmat-nikmat dunia dan akhirat itu sudah dikaruniakan kepadaku? Maka makom syukur itu makom yang tertinggi. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Saya pandang di depan ini wajahnya wajah hamba yang bersyukur semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, sahabatku yang dimuliakan Allah, maupun jamaah YouTubiah, sekali-kali kita sapa jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah. Karena kalau linknya dibagi sama saya bagi juga di Facebook. Kalau di sini yang datang mungkin sekitar 80, 100, itu di sana bisa 200. Setahun mungkin bisa 1000 nanti yang menonton. Jadi ini manfaat juga yang di luar sana. Karena ada jamaah-jamaah kita yang masih jamaah rebahan. Bukan jamaah masjid tapi jamaah rebahan. Dia dari rumah sambil ngelihat gitu. Makanya kita isi itu elektronik, kita isi itu dunia maya dengan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan membawa manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah, pernah nggak melihat pacuan kuda minimal di TV? Pernah nggak? Pernah kan? Itu kuda kalau sudah hampir finish itu pemacunya dan kudanya itu mengerahkan seluruh tenaganya karena menentukan finish ini. Waktu finish ini menentukan. Apa maksud saya? Ya kita bukan kuda gitu. Kita ini lagi berpacu. Semakin kita melangkah ke depan mau ke garis finish. Sebentar lagi mau finish. Maka kita harus pacu ini. Sisa umur kita. Saya katakan sisa karena sesuai dengan sabda Nabi. Yang namanya umat ini idza jawaza arba'ina sanatan, kalau sudah 40 tahun itu sudah umur kesempurnaan. Ujungnya sini itu sisanya. Ini banyak wajah-wajah yang di atas 40 tahun. Betul. Saya nggak usah ngitung sendiri. Kan kita tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Insan manusia itu sebenarnya terhadap dirinya juga dia basirah. Dia tahu, bukan hanya zahirnya, batinnya juga dia tahu. Kita sholatnya sudah khusyuk belum? Itu kita tahu. Tadi kayaknya mah 1/10 juga baik gitu. Dapat 1 rakaat juga baik itu khusyuknya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adirah, walaupun kadang-kadang banyak mengemukakan alasan. Sebenarnya kita tiap hari yang sudah pensiun ya ke masjid itu bisa aslinya gitu. Sholat 5 waktu di mana adzan dikumandangkan itu bisa. Siapa yang ingin dibangkitkan dalam keadaan mukmin yang sempurna, maka dirikanlah sholat di mana adzan dikumandangkan. Ada golongan kafir, ada golongan munafik, ada golongan mukmin. Yang selamat cuma yang mukmin. Siapa mereka itu? Mereka punya ciri. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin
mukmin itu bukan hanya beriman, benar-benar keimanannya. Karena kalau iman juga tingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Tapi kalau yang sudah mukmin, yang benar-benar beriman, dia sudah dicap. Kalau Profesor Dr. Quraisyab itu menggambarkan yang bernyanyi belum tentu penyanyi. Tapi kalau penyanyi itu pasti bernyanyi. Yang beriman belum tentu mukmin. Tapi kalau orang mukmin pasti beriman. Jadi diartikan orang mukmin itu orang yang mantap keimanannya. Sudah mantap keimanannya. Siapa mereka itu? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Maka nggak bisa dia tenang. Ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tenang dia sampai akhirnya dia memenuhi panggilan itu. Bahkan orang-orang yang selalu zikrullah itu dia akan datang sebagai ribat. Orang yang menjaga waktu sholat datang sebelum adzan berkumandang. Dia sudah tahu waktunya, maka dia menjaga. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib datang sebelum adzan kumandang, kamu belum adzan, kenapa Anda ke masjid? Datang duluan. Adzan itu mengingatkan yang lalai, manggil yang lupa. Kalau yang udah ingat nggak perlu diingetin. Bahkan sudah datang sebelum adzan. Saya lihat dari wajah-wajah banyak yang sudah datang sebelum adzan. Itu termasuk hamba-hamba pilihan Allah itu. Yang belakangan dipilih juga, cuman belakangan gitu. Jangan bersedih. Kenapa? Karena mereka yang sudah datang ini hamba-hamba kekasih Allah semua. Innallaha yu'tid dunya 'ala man yuhibbu wa man lam yuhibbu. Kalau masalah dunia Allah kasih itu baik yang dicinta maupun tidak dicinta. Qarun juga dapat itu masalah harta. Fir'aun juga dapat masalah kuasa, kekuasaan. Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal keping-keping emas di rumahnya. Bukan tanda cinta Allah kepada hambanya, pemberian dunia. Karena dia cuma seperti sebelah sayap nyamuk nilainya di hadapan Allah. Tetapi wa inna hadad din la yu'tihi ila may yuhibbu. Agama, keyakinan ini enggak Allah berikan kecuali terhadap hamba-hamba yang dicintai Allah. Semoga Allah cintai kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Orang-orang yang mukmin kalau disebut nama Allah getar hatinya, bahkan mereka selalu lisannya tidak pernah lepas untuk zikrullah. Kita kan sering minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia sering dimanakan harta, pangkat, jabatan, nama, gelar, popularitas. Kalau kita melihat hadis Nabi, ternyata bukan itu bagian dari yang dijelaskan yang dipandang manusia kebaikan dunia itu. Sehat juga belum tentu baik kalau nggak ada afiahnya. Sehat tapi nggak sholat itu nggak baik. Makanya harus sehat wal afiah. Nih, telinga sehat gunakan dengerin ngaji, kaki sehat melangkah ke masjid ini afiahnya. Apa itu kebaikan dunia dan akhirat? Siapa yang diberi man utiya qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, wa badanan sabiran, badan yang sabar, faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Hatinya selalu berzikir, bersyukur. Ini nikmat dari Allah, karunia Allah. Saya masih bisa pergi ke masjid jalan kaki ini, harus bersyukur kepada Allah. Dibangunin ingat Allah, itu harus bersyukur. Kita ingat bagaimana Ibrahim bin Adham ketika melihat seseorang di pinggir jalan, dia buntung tangannya, buntung kakinya,
kulitnya terkelupas, matanya buta, tapi dia selalu menyebut asma Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham heran, dia hampiri orang itu. Syukur atas nama yang mana, nikmat yang mana? Kakimu buntung, tanganmu buntung, kulit-kulitmu terkelupas. Dia kalau makan pun harus disuapin orang, tapi dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata dia, lisan ini masih bisa menyebut asma Allah, masih bisa memuji Allah. Alhamdulillah, Allah masih karuniakan iman dalam kolbuku. Nggak lama ini tangan buntung, nggak lama ini kaki buntung, dia tetap bersyukur. Jadi kalau kita mandang akhirat, itu membuat kita lebih bisa bersyukur daripada kita mandang dunia. Karena kalau mandang akhirat, sabar atas keburukan menjadi amal soleh. Ada makom sabar, tapi juga ada makom syukur. Menggunakan nikmat di jalan diridhoi Allah juga menjadi amal kebaikan. Nah, syukur-syukur kita ini berlimpah nikmat dunia, kita gunakan di jalan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah sehat digunakan untuk ibadah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan? Ditakdir semalam bangun bisa sujud, betapa kita harus bersyukur. Itu yang kita kenang nanti. Tadi kita sholat subuh berjamaah, ini yang kita kenang nanti. Kita nggak akan menang lagi rumah, harta yang kita simpan-simpan, mobil yang kita sayang-sayang, nggak kita kenang. Mati kita tinggalin. Tapi waktu kita sujud berjamaah, jalan menuju masjid, itu yang kita kenang. Dan bumi-bumi yang kita lalui menjadi saksi. Bumi itu berbicara sama teman-temannya, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, diinjak sama hamba yang menuju rumah Allah, mau sujud, hamba yang soleh menginjakku. Dia senang. Bumi bersaksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi menceritakan beritanya. Bagaimana bumi bercerita? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi, berceritalah tentang si fulan. Maka bumi bercerita. Kalau kita duduk di majelis ini, kita melangkah ke masjid ini, di antara mereka yang paling utama adalah yang paling jauh dari masjid. Jadi kalau rumahnya jauh nggak usah mengeluh, bersyukur. Sebagian sahabat itu kalau rumahnya dekat nggak mau langsung pulang, muter dulu komplek, keliling baru balik lagi ke rumahnya. Ingin amalnya banyak. Saya kadang-kadang begitu juga. Kalau di kompleks saya keliling ke gang sebelah supaya amalnya banyak. Mikirin akhirat itu supaya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami tulis langkah-langkah mereka, bekas-bekas mereka. Jadi langkah kemanapun itu ada tulisannya. Maka itu menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau itu orang yang mukmin, kita beruntung. Kita kan pernah punya langkah buruk. Mohon maaf saya tanya, pernah nggak punya langkah buruk? Halo? Banyak. Nah, kalau diketahui orang malu nggak? Diketahui jamaah, diketahui kalau ustaz, diketahui jamaahnya, diketahui temennya, tetangganya, istrinya, anaknya, kita malu. Ada langkah-langkah, asar-asar, bekas-bekas yang buruk. Orang yang beriman dihisap nanti, tidak diumbar keburukannya sama Allah. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir ditunjukkan kepada khalayak, tapi orang beriman ini ditutupin. Kemudian Allah berbincang dengan hamba ini, ata'rifu damba kadza, hambaku kau berbuat dosa ini kan, pernah melangkah ke tempat ini, benar ya Allah,
kau pernah berbuat ini benar ya Allah? Qala bala, na'am, benar. Satartu laka fid dunya, dulu ini di dunia aku tutupi. Ghafartul an, sekarang aku ampuni. Di dunia ditutup sehingga orang-orang nggak tahu, masih memuliakan kita karena indahnya satir Allah, penutup Allah atas keburukan-keburukan kita, sehingga nggak ditunjukkan itu, nggak kelihatan buruk kita, yang kelihatan baik kita. Sehingga suami masih menghargai istri, istri menghargai suami, anak-anak menghargai orang tua, karena buruknya ditutup. Satartu laka fid dunya, ghafartul an, sekarang aku ampuni. Fayu'ta min hasanatihi, lalu diberikan catatan kebaikannya sehingga dia layak menjadi ahlil jannah, yang ada kebaikan. Yang buruk-buruk Allah ampuni. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Selama duduk di majelis ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Gak usah khawatir, gak usah risau. Allah berfirman dalam sebuah hadis, dalam dialognya dalam hadis qudsi bersama para malaikat, ghafartu lahum, kau ampuni mereka yang duduk-duduk di majelis itu. Walaupun malaikat memang ada yang protes, itu enggak semua rajin ke masjid, ada yang mampir, ada yang sekali-kali pengen ke majelis, atau ada juga yang ke masjid karena dia lagi ada masalah sama keluarganya. Jadi ada sebagian itu punya masalah, datangnya ke masjid, itu masih baik itu. Kenapa? Kata Allah, ghafartu lahum jami'an la yaska fihim, ku ampuni mereka semua, enggak ada yang dirugikan, semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang beriman kalau disebut asma Allah maka wajilat qulubuhum, mereka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, tambah keimanannya. Kalau kita lagi ngaji begini tambah iman ini, naik ini, setan-setan seakan-akan minggir. Saya pengen tahajud, saya pengen sedekah, saya pengen berbuat baik, pengen sayang sama keluarga, saya nggak mau marah. Lagi ngaji begini, betul. Tambah iman kita. Tapi kalau pulang kadang-kadang berubah. Ngelihat handphone bisa berubah. Al imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, yanqus bil maksiyah, naik tambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Ya maksiat yang kecil, yang besar mungkin enggak. Zina enggak, membunuh enggak, makan riba enggak, tapi yang kecil-kecil enggak bisa lepas kita. Melihat aurat, paha ayam, itu kadang-kadang nggak bisa menghindar. Melihat betis, melihat rambut terurai, ya nggak di dunia nyata, di dunia maya iklannya kan banyak gitu. Halo, betul, itu sangat dekat sekali itu. Apakah itu dosa? Ya dosa. Makanya ada wudhu menggugurkan dosa, ada sholat menggugurkan dosa, ada puasa menggugurkan dosa. Seseorang hamba yang beriman sholat 5 waktu, dia seperti mandi 5 kali sehingga dibersihkan dia. Ketika wudhu, Nabi memberikan gambaran kepada Utsman bin Affan, ambil ranting yang ada daunnya pada kering, kemudian digerak-gerakin. Maka begitulah ketika ranting-ranting itu daunnya berguguran, begitulah orang yang wudhu berguguran ketika berkumur dari mulutnya, mengusap wajahnya dari mata-matanya, kemudian dari tangannya, ujung-ujung kukunya, dari kakinya, bersih dia menghadap Allah sambil bersyahadat setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagus wudhunya, bagus doanya, dibukakan 8 pintu surga. Alhamdulillah. Dibacakan ayatnya nambah, dibacain ayat. Makanya kalau kita mendengarkan, ketika imam membaca, kita dengarkan, kita tambah keimanan kita. Bagaimana kita nggak paham artinya? Allah yang memahamkan dalam kolbu kita. Kalau kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, Allah berikan kepahaman dalam kolbu. Bukan ustadz, bukan guru, Allah yang memahamkan.
sehingga kita mengerti akan makna hidup ini. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau nanti nyawa sampai hulqum, kerongkongan, saat itu kalian bisa menyaksikan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada kalian daripada diri kalian sendiri, tapi kalian tidak melihat dengan pandangan batin. Walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairam madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu enggak percaya bukan dalam kekuasaan Allah, bukan dalam genggaman Allah, tatkala roh malu keluar, tahan, jangan sampai keluar. Ternyata semua kehidupan kita ini dalam genggaman Allah. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu segala puji bagi Allah, Rabb yang mencipta, mengatur, memelihara alamin, baik alam makrokosmos maupun alam mikrokosmos. Sampai kedip mata kita ini dalam pengaturan Allah. Menghirup napas ini dalam pengaturan Allah. Jaringan-jaringan yang rusak kemarin kena staples, sekarang sudah benah kembali, sudah buntet lagi, kemarin berdarah. Ini kok utuh kembali dalam pengaturan Allah, Rabbul Alamin. Bisa bangunnya kita, melangkahnya kita, nyandarnya kita, bisa duduk ini juga la haula wala quwata illa billah. Saya punya kakak, kalau duduk harus didudukkan, pindah harus diangkat. Sudah dipotong kakinya dua, kanan kiri. Jadi hanya geluntang-geluntung, geluntang-geluntung. Maka kita bisa berjalan itu, sekali lagi, itu nikmat yang luar biasa, yang kadang nggak kita sebut nikmat karena sudah dianggap biasa. Napas ini nikmat. Lagi bocor jantungnya, napas saja susah, kita dikasih napas nikmat. Masih sempurna alat-alat tubuh ini, perangkat-perangkatnya. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dibacakan ayat-ayatnya, maka kamu akan tambah imannya. Ayat kauniyah yang terbentang di alam raya, ayat kauliyah yang tertulis. Jadi ada ayat yang tercipta, ada yang tertulis. Yang tertulis dalam Al-Quran, maka membacanya nambah imannya, mendengarkan ayatnya tambah imannya. Karena Pak, turun rahmat Allah. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Maka ayat-ayat sering saya baca itu supaya turun rahmat Allah, bukan hanya buat pembacanya, pendengarnya. Maka mereka yang ada dalam suatu majelis dibacakan ayat suci, tenang hatinya, damai kolbunya. Begitu tenangnya sampai khusyuk gitu. Kadang-kadang begini ini khusyuk, ngantuk atau tidur atau mengiyakan gitu. Ini kayaknya khusyuk semua ini, insya Allah. Amin. Khusyuknya khusyuk, tawajuh kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Hatinya lagi nyambung sama Allah. Kenapa? Dzikirullah wajilat qulubuhum. Nanti kita akan bersyukur kepada Allah setelah di dunia ini, di akhirat nanti. Alhamdulillah saya datang ke majelis-majelis yang disebut nama Allah, majelis yang membuat Allah senang, Rasulnya senang. Karena kalau di situ nggak ada disebut nama Allah, nggak ada salawat untuk Nabi, itu disebut majelis bangkai. Nyesel, orang menyesal, ngapain saya ketemu di majelis itu, menjadi majelis penyesalan. Tapi kalau majelis disebut nama Allah, mengagungkan Allah, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah, dia senang. Alhamdulillah saya dulu datang ke majelis itu mengagungkan Allah. Karena kita membesarkan Allah, Allah pun besarkan hamba ini. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Bukan membesarkan ustadz, bukan membesarkan golongan, kelompok, partai, bukan, membesarkan Allah. Karena kalau membesarkan partai kita beda-beda, bisa berantem di masjid.
Betul betul. Membesarkan kelompok golongan kita beda-beda. Tapi kalau membesarkan Allah, Tuhan kita sama. Kita sama-sama hamba Allah, maka di situ pasti akan bersatu. Kenapa? Sama-sama kita sebagai hamba Allah. Kalau saya duduk di depan bukan karena yang paling mulia, karena dapat amanat saja menyampaikan. Barangkali ada di antara yang hadir kekasih-kekasih Allah yang duduknya nyandar, yang dia itu di belakang. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti yang mana ini. Yang kekasih Allah itu yang mana, kita nggak tahu. Karena wali Allah itu disembunyikan, kekasih Allah itu disembunyikan. La ya'riful wali ilal wali. Nggak mengetahui wali kecuali wali juga. Kekasih Allah itu disembunyikan. Supaya apa? Supaya kamu jangan pernah menyepelekan orang, supaya kamu jangan pernah merendahkan orang. Karena kamu nggak tahu, barangkali yang kamu ajak bicara itu adalah kekasih Allah. Kalau dia minta pasti diijabah. La abarrahu. Dia ketuk pintu dari pintu-pintu manusia menolaknya, tapi dia ketuk pintu Allah, Allah mengijabahinya. Ada seseorang yang orang itu biasa di Madinah, kekeringan lama. Ibnul Munkadir yang menjadi ulama saat itu mengajak orang-orang untuk salat berjamaah, minta kepada Allah salat istisqa, minta hujan, nggak turun hujan. Tapi dia saksikan ada anak muda masuk ke dalam masjid, dia tenteng sendal, dia salat 2 rakaat, lalu dia pun berdoa, dia angkat tangan, ya Allah turunkan hujan. Maka tangan ini belum turun, hujan pun segera turun. Dia saksikan pemuda itu, ini bukan orang biasa. Siapa orang ini? Dia ikuti, dia susuri jalan-jalan, gang-gang, sampai akhirnya di pinggir sungai. Tinggalnya di pinggir sungai, rumahnya jelek, bukan siapa-siapa dia tukang sol sepatu. Bukan berarti ceramah ini menyuruh supaya jadi tukang sol sepatu, bukan gitu. Tukang sol sepatu ini ketika ditanya apa amalan anda sehingga anda diijabah doanya, apa urusanmu hai Ibnul Munkadir? Aku ingin memberikan pencerahan kepada umat. Kalau ada amaliyah yang harus diamalkan umat, engkau tidak usah dan tidak perlu tahu hai Ibnul Munkadir. Nggak dijawab, hari itu pulang dulu. Besok ke situ lagi, sudah nggak ada orangnya. Rupanya dia nggak mau kalau amalnya diketahui orang. Justru itu rahasianya itu, dia nggak mau amalnya diketahui orang. Kalau kita kan ingin beramal pengen diketahui orang. Kadang-kadang kalau beramal nggak disebutin bisa marah itu. Sebagian yang lain lagi pengen ikhlas. Ya awalnya ikhlas, sebut aja hamba Allah. Sebut hamba Allah, tapi minta disebutin blok sekian, nomor sekian. Atau disebut hamba Allah, ketika diumumkan fulan disebutkan hamba Allah telah beramal 100 juta buat masjid ini misalnya, itu nggak disebutkan itu siapa namanya, pokoknya hamba Allah. Nah, jamaah saling tengok-tengok ini, siapa ini hamba Allah gitu. Karena tengok-tengok kan akhirnya dia nggak tahan diri itu. Pas pulang dari masjid, tahu nggak hamba Allah tadi? Saya tahu. Akhirnya ngomong juga itu. Disebutkan namanya boleh beramal, bukan nggak boleh. Kenapa? Untuk memancing orang lain dan supaya nggak terjadi fitnah, itu boleh gitu. Tetapi kalau engkau sembunyikan itu lebih utama. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kau tampakkan sedekah itu baik. Wa in tuhfuha fa huwa khairul lakum. Kau sembunyikan itu lebih baik. Maka ada amaliyah wajib yang harus kita tampakkan. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tampakin. Tapi kalau qiyamul lail, duhanya, dzikir kita berapa kali, sembunyiin, nggak perlu orang lain tahu. Kenapa? Itu rahasia kita dengan Allah, rahasia hamba dengan Robnya. Kita khatam sebulan sekali, sembunyiin. Tetapi kalau mau ditampakkan supaya yang lain niru, boleh. Tapi itu tipis banget itu. Antara riya dan pamer, riya pamer dengan keinginan supaya orang lain tahu dakwah, itu kan tipis itu. Tipis. Orang yang melihat nggak boleh menilai dia itu pamer, itu namanya suudon. Yang melihat nggak boleh, wah dia itu pamer, nyebut-nyebutin nama, itu suudon. Nggak boleh. Tapi ini untuk menilai hati kita, diri kita, yang disebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu bisa memandang dirinya, ini pamer atau syukur gitu.
Antara pamer syukur itu kan menampakkan. Pamer juga menampakkan. Bedanya kalau syukur didorong kita syukur kepada Allah karena kita merasa dapat nikmat Allah. Baik kalau pamer didorong supaya orang lain tahu aku ini orang baik. Nah, itu bedanya. Tapi ya mirip lah gitu. Nah, orang lain nggak boleh menilai. Hanyalah orang-orang munafik yang dia itu menilai orang yang amalnya dikit, Allah nggak butuh. Orang munafik begitu tuh. Ada orang amalnya dikit amat, pelit amat sih, nyumbang dikit. Itu orang munafik. Kalau ngeliat orang banyak, paling-paling itu riya, itu pamer itu. Itu orang munafik ngomongnya begitu. Dia sendiri nggak amal. Tapi ada orang amal dikit, dikatain amalnya banyak dibilang riya. Tapi dia sendiri nggak mau amal. Suka komentar tapi nggak mau amal gitu. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Orang yang beriman disebut nama Allah maka getar hatinya. Dibacakan ayat-ayatnya maka dia tambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 5. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ada makom tawakal, yang ini semua sesungguhnya ada yang didahului dengan ikhtiar, tapi ada juga yang makom tahwid. Wali-wali Allah yang namanya sudah kelasnya wali-wali Allah itu ya makomnya sudah tahwid. Semua diserahin sama Allah karena dia merasa dan yakin dijamin sama Allah. Dan ini nggak salah bagi yang sudah sampai pada makomnya. Yang sering disampaikan bagaimana seorang yang namanya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik, yang namanya rezeki yang harus dicari, harus ikhtiar. Tapi kata Imam Malik, loh, ada juga rezeki yang dia mencari kita, tidak harus kita mencarinya. Kan hakikatnya rezeki yang memberi itu Allah. Dialog, berdebat malam hari. Pagi hari Imam Syafi'i menyebutkan dan ingin menunjukkan bahwa pendapatnya itu yang benar. Dia kerja seharian, ikut metik anggur, dia petik anggur. Ketika itu sore hari mendapatkan hadiah, mendapatkan bayaran sekeranjang anggur. Sekeranjang anggur dibawa ke gurunya untuk memberikan, menunjukkan bahwasanya lihat nih, dengan berusaha ikhtiar saya dapat sekeranjang anggur dan sekarang saya hadiahkan kepada guru. Ini menunjukkan pendapat saya itu benar. Tapi dengan tersenyum Imam Malik mengatakan, justru saya seharian ini nggak bekerja gitu. Saya berzikir, mengajar, menyiapkan ilmu yang saya ajarkan kepada murid-murid. Dan sekarang datang anggur itu kepada aku. Apa kataku? Kalau udah rezekinya datang dia, walaupun nggak dicari. Jadi Imam Syafi'i benar, Imam Malik juga benar. Yang nggak benar itu kalau bukan pada makomnya. Makom kita makom ikhtiar, di rumah aja dzikir terus. Yang nggak datang rezekinya. Wah, kita bukan waliullah. Maryam di mihrab hanya dzikir, bersih-bersih masjid, nggak kerja. Kerjaannya cuma bersihin. Dulu nggak ada gajinya yang namanya marbot. Bersih-bersih masjid, dzikir aja. Tapi setiap Nabi Zakaria membawakan makanan untuknya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap masuk ke kamar Maryam selalu dapat rezeki. Ini rezeki dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kasih rezeki tanpa disangka-sangka. Makomnya sudah makom waliullah, kekasih Allah. Jamaah subuh ini waliullah, zikir, salat. Nih ada sarapan, datang itu sarapan, datang waliullah, kekasih Allah. Kita nggak kerja pagi ini, dapat itu rezeki. Waliullah, kekasih Allah. Ya, kalau yang nerima aja kekasih Allah, apalagi yang berbagi, yang sedekah, itu juga kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tergantung makomnya. Yang nggak tepat kalau nggak pada makomnya itu. Ada mahkom tahwid. Ini zaman corona, aturannya memang pakai masker. Betul. Saya juga bawa masker nih gitu. Itu makom ikhtiar. Ada yang sudah full itu, yakin tawakal total. Saya mah yakin sama Allah total, benar-benar yakin. Hidup mati di tangan Allah.
Ada sudah 90 tahun nggak mau pakai masker juga. Dia sholat nggak mau renggang-renggang. Ya sampai sekarang masih aman karena dia memang yakin total. Tapi kalau masih ragu nggak yakin itu jangan. Kita makom ikhtiar aja. Apalagi tempat umum ada aturannya, makom ikhtiarnya tutup ini. Tapi kalau yang sudah yakin tadi makomnya itu kamu di rumah di dalam kondisi sendiri ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tergantung makomnya, kedudukannya, derajatnya. Jadi memang itu sangat menentukan. Ketika ada yang mengibaratkan dia seperti singa, ya nggak juga. Kalau singa kan pasti kelihatan jelas. Ini virus nggak jelas gitu. Yang jelas beritanya itu heboh gitu. Ada ya pasti ada. Tapi apa sebahaya itu? Tidak ada yang membahayakan kecuali semua bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tapi dalam tataran pergaulan kita gunakan makom syariat. Dalam tataran pergaulannya gitu, menggunakan makom syariat. Makom syariat itu ya ikhtiar, gunakan masker, jaga jarak. Kalau orang nggak mau diajak salaman, jangan nekat salaman. Tapi kalau yang dia sudah yakin salaman aman, salaman aja gitu, nggak apa-apa. Itu sunnah. Hukum asalnya memang sunnah. Tapi kalau takut, ya sudah. Yang begini jangan nekat dipegang, udah begini aja. Tapi kalau yang mau salaman ya nggak apa-apa. Itu sunnah. La yatasafahani min muslimani. Tidaklah dua muslim bersalaman illa hatallah bi khati'ah, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Selama salaman itu digugurkan dosa-dosanya. Itu sunnah. Kalau ketemu tadi yang takut, jangan nekat juga gitu. Karena ada orang yang takut. Nah, itu ditempatkan pada tempatnya. Kembali lagi. Ini masih ada nggak waktunya nih? Masih ya. Ini belum selesai. Mereka tawakal kepada Allah total. Jadi dudukkan tawakal ini setelah ikhtiar. Ada usaha baru tawakal. Karena ada orang masuk masjid, untanya nggak diikat sama Nabi. Ikilha, ikat itu, summat takil, kemudian tawakallah. Kecuali kalau kamu sudah punya niat, kalau hilang ya udah sodakoin aja. Nah, ya nggak apa-apa yang begitu tuh. Nggak diikat nggak apa-apa, wong dia sudah diniatkan, hilang ya sudah sodakoin aja. Dia sudah yakin Allah tidaklah mengambil sesuatu kecuali diganti yang lebih baik. Nanti akan diganti yang lebih baik. Ya, kalau udah makomnya itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini ada makomnya. Kalau makom kita masih ikhtiar, ya gunakan itu ikhtiar. Alladzina yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang mendirikan salat dan mau infak. Orang yang benar-benar beriman itu mendirikan salat. Yang melaksanakan salat banyak, yang mendirikan itu sedikit. Mendirikan salat itu bimakna ma'asyurutihi wa arkanihi wa adabihi, sesuai dengan syaratnya, rukunnya dan adabnya. Adab ini derajatnya paling tinggi. Rukun-rukun salat pakai kaos oblong boleh, sudah memenuhi rukun, tertutup aurat. Ruku, sujud, baca, yang rukun-rukun dibaca selesai. Tapi kalau adab ma'ah khusyu'ihi, harus khusyuk. Ini yang kadang-kadang agak susah. Di akhir zaman itu selain ilmu waris yang hilang, pertama itu ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk. Ada yang khusyuknya 1/10, khusyuknya itu 1/6, 1/4, ada yang setengah. Kalau khusyuk seluruh sholat itu udah makom wali itu. Dari awal takbir sampai salam khusyuk, tawassul hatinya nyambung sampai Allah, kepada Allah, itu udah makom wali, makom kekasih Allah. Khusyuk 1 rakaat dari 2 itu udah bagus itu. Nggak ingat kemana-mana kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang yang khusyuk ini sungguhnya dituntun, dibimbing sama Nabi. Sholatlah kamu seperti itu sholat yang terakhir. Habis ini nggak sholat lagi, disolatin. Ini jangan-jangan sholat yang terakhir. Tidak harus tahu makna bacaan sholat, walaupun mengerti makna itu juga mendorong dan dia itu termasuk yang memotivasi, membuat dia lebih khusyuk kalau dia tahu makna. Tapi tahu secara global itu juga sudah bisa membuat dia
khusyuk. Ketika kita lupa sama Allah, itu kan kalau ahli-ahli tasawuf bilang itu sholat kok lupa sama Allah itu maksiat dalam taat. Maksiat dalam taat. Allah kan nggak pandang dohirnya, nggak pandang rukuk sujud kita, nggak pandang itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, wajahmu, badanmu, enggak. Kesempurnaan rukun iya, sunnahnya iya. Nih ngangkat segini, Allahu Akbar. Boleh mau segini boleh, di bawah dada, di bawah pusar juga boleh, di atas dada juga boleh. Kalau ini Syafi'i, kalau ini Hanafi di bawah pusar, kalau ini Salafi, semua ada dalilnya, semua ada dalilnya. Ada 5 tempatnya. Yang penting bukan pas pusarnya, bukan. Boleh di bawahnya, boleh di atasnya, boleh di bawah dada, boleh di pas dada. Sebagian bahkan begini. Nah, itu gerakan-gerakan tuh dohir. Tapi Allah nggak mandang itu. Walaki yang duru ila qulubikum. Tapi Allah pandang hatimu. Pas sholat tadi kamu ke Allah atau ke yang lain? Ke Allah atau ke dunia? Nah itu Allah pandang hati kita. Maka mereka yang nyambung hatinya kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Maka dipisah-pisah itu subuh sebelum matahari terbit, zuhur pas matahari tengah-tengah zawal sedikit, asar bayang-bayang melebihi daripada bendanya, maghrib setelah matahari tenggelam, isya setelah mega-mega merah. Maka di sana menjadi waktu-waktu sholat supaya kita ingat Allah, zikrullah. Jangan sampai kamu sholat menjalani hidup tapi lupa sama yang memberi hidup. Sepanjang hari napas lupa sama yang memberi napas. Ingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Lah dalam sholat kita lupa, itu salah, itu dosa. Sholat itu kan dapat pahala seharusnya, tapi kita lupa, nggak khusyuk. Kadang-kadang rokaat aja lupa. Pernah nggak lupa rokaat? Nah, dosa. Lupa bacaan juga dosa. Lupa Allah juga dosa. Maka habis sholat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Dalam sholatku aku lupa kepadamu, melalaikan Engkau. Padahal lagi menghadap Allah. Bagi orang-orang yang ahli tasawuf, saya bilang yang sudah dekat sama Allah, lupa sama Allah itu dalam sholat, di luar sholat pun dianggap sebagai sebuah kesalahan. Maka dia beristighfar, astaghfirullahaladzim. Dimulai dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Tapi kita juga syukur karena sudah menjalani ibadah. Walaupun gak sempurna, maka ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, ucapan syukur. Tapi ada istighfar. Istighfar itu ibaratnya pembersihnya. Seperti makanan ini mau diisi air, dibersihkan dulu tempatnya. Istighfar mensucikan dari dosa-dosa. Apa enaknya makanan kalau wadahnya itu kotor? Nggak nikmat ibadah kalau nggak dibarengi dengan istighfar dulu, mohon ampun sama Allah. Mereka mendirikan sholat jadi ma'a syurutihi, arkanihi, wa adabihi, syarat, rukun dan adabnya. Orang beriman mendirikan sholat, berusaha menyempurnakan. Belum bisa khusyuk sekarang, nanti terus berusaha menyempurnakan. Kita semuanya belajar untuk menuju hamba-hamba yang lebih sempurna. Jangan pernah berhenti. Jangan juga saya nggak mau sholat, nggak bisa khusyuk loh. Khusyuk itu nanti sama aja. Saya nggak mau ibadah karena belum bisa ikhlas, nggak mau nyumbang loh. Ikhlas itu nanti, terus saja kamu nyumbang, nanti lama-lama ikhlas, terus kamu sholat lama-lama khusyuk. Lebih baik nyumbang walaupun nggak ikhlas daripada nggak nyumbang walaupun ikhlas tapi dia nggak pernah nyumbang gitu loh. Lebih baik sholat walaupun nggak khusyuk daripada khusyuk tapi nggak pernah sholat. Terus lakukan, itu menuju kesempurnaan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka wa aqamus salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka
menafkahkan, meninfakkan sebagian dari rezeki yang kami karuniakan. Allah nggak menuntut keseluruhan, sebagian. Mereka berinfak terhadap sebagian yang mereka dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka. Rumusnya terima kasih, habis nerima ngasih. Ada yang dimakan, ada yang dibuang, dikeluarkan. Kalau orang hanya makan saja, nggak buang hajat, apa yang terjadi? Sakit itu. Makan tapi nggak dibuang nih, makan minum nggak ke belakang, nggak dibuang, jadi sakit. Sama rezeki juga begitu. Kita dapat, kita sudah nerima, nggak ngasih, namanya nggak terima kasih, jadi penyakit. Tapi jangan pandang begini, ada yang sakit itu gara-gara kurang sedekah. Jangan. Ini ilmu ini buat diri sendiri gitu. Jangan tuh menilai orang, nanti mau jenguk orang sakit tuh gara-gara kurang sedekah itu. Jangan. Karena ada juga orang yang sakit karena ingin ditingkatkan derajatnya, kayak Nabi Ayub. Hartanya habis, sakit, keluarga meninggalkan dia, bukan karena salah Ayub, karena jin, iblis yang hendak mengujinya. Wa ayyuba inna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rupanya Allah hendak menjadikan Ayub sebagai contoh hamba-hamba yang dalam kesusahan, hartanya habis, keluarganya meninggalkan dia, sakitnya sekujur tubuh, sehingga orang-orang gak mau bersamanya sampai keluarganya pun meninggalkan dia. Tapi Ayub gak pernah berhenti. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dzurrin, kami ijabah itu doa Ayub, kami hilangkan itu penderitaannya, kesusahannya. Fakasafna anhu, kami hilangkan. Kemudian wa atainahu ahlahu, kami berikan keluarganya, balik lagi keluarganya, balik lagi hartanya, dia sehat kembali. Dzalika dzikra lil abidin, ini peringatan bagi orang-orang yang mau ibadah. Jadi sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Mereka mau berinfak. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang benar-benar mukmin. Nah, kalau kita masih kadang-kadang, berarti mukminnya kadang-kadang. Kalau udah istiqomah, berarti Anda termasuk orang-orang yang mukmin, yang di sisi Allah, hamba-hamba yang dikasihi, yang dicintainya. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang ada pada derajat ini. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Allah menutup uraian ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang benar-benar mukmin, haqqan, benar-benar beriman. Mereka kalau disebut nama Allah getar hatinya, dibacakan ayat-ayatnya maka dia tambah imannya. Mereka mendirikan salat, mereka bertawakal kepada Allah, mau infak. Itulah orang yang benar-benar beriman. Sampai di sini uraian kita di pagi hari ini, semoga ada manfaatnya yang benar dari Allah. Yang salah dari saya mohon maaf. Kalau ada yang mau nanya sebelum ditutup, saya persilahkan. Monggo. Wah, ada, semoga silakan. Ya? Ya. Oh ya. Jadi masalah makom ini ada berapa tingkatnya? Tergantung dilihat dari sisi mananya. Tergantung dari sisi mananya. Kalau makom di surga itu ada 100 tingkat itu. Ini juga menunjukkan makom kebaikan dan makom keyakinan kita. Satu surga dengan surga berikutnya seperti kamu melihat bintang di langit. Makom seseorang dengan makom yang lain itu seperti seseorang melihat bintang di langit, saking jauhnya tingginya itu. Maka seperti Syekh Ramadan Al-Buti, dia itu makomku dengan Imam Al-Ghazali cuman sekuku hitam, kata dia gitu. Mengaku dirinya itu belum apa-apa. Tapi ada orang yang belakangan baru belajar hadis, baru belajar ilmu-ilmu agama, udah menjelek-jelekan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Dia itu nggak tahu hadis. Kalau Al-Ghazali mengatakan hafalanku lemah, pengetahuan tentang hadis lemah, lemahnya Al-Ghazali itu ya nggak seperti kita gitu.
Itu ungkapan-ungkapan yang merendahkan diri, dalam arti tawadhu gitu. Kalau saya mengatakan saya ini cuman baru belajar, saya ini misalnya mengatakan ya saya tuh dalam beragama ini masih belajar, ya masih belajarnya saya sudah dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah program khusus, sudah di S1, S2, S3. Saya bilang baru belajar. Jadi ketika Al-Ghazali mengatakan saya ini ilmu pengetahuan hadisnya itu sedikit, nggak kuat, itu jangan dianggap kemudian dicemooh. Kenapa? Orang yang ahli hadis, orang yang ahli syariat, yang sudah menjadi syekh, sudah profesor sekarang, itu bilang saya dibanding Al-Ghazali ya cuman sekuku hitamnya gitu. Jadi makom itu bertingkat-tingkat, ada 100 tingkat makom surga. Nah, kalau di dunia ini dalam prakteknya ya sungguhnya makom kita sesungguhnya sesuai dengan derajatnya masing-masing, dan itu sesuai dengan nur Muhammad yang dia terima. Ada yang dia itu ahli sholat, ada ahli sholat, ahli sodako, ada ahli sholat, ahli sodako, ahli dzikir, dia juga ahli sobar juga. Karena makomnya orang itu beda-beda. Ada yang mungkin ibadahnya dikit, tapi dia sabar banget, sehingga dia menjadi waliullah, kekasih Allah pada tingkatan sabar ini. Seperti diantaranya Uwais Al-Qarni, dia itu makomnya makom karena berbakti sama orang tuanya. Di mana-mana dia gendong, dia suapin, dia sangat bakti sama orang tua. Makom sabar diantaranya ada seorang hamba yang dia di sisi Rasulullah dia seperti orang biasa, dia cuma tukang sapu masjid. Nah, kalau kita mah marbot gitulah gitu, orang nggak begitu menghormati. Beda kan penghormatan orang terhadap ustadz sama marbot kan beda. Tapi di sisi Allah marbot itu punya makom sendiri, sehingga dia mati dikubur saja Nabi nggak rela. Di mana tunjukkan kuburnya. Lalu Nabi pun menghadiri dan datang ke kubur itu, sholat di atasnya, sehingga muncul sholat gaib. Mayatnya nggak ada, tapi sholat. Nah itu awalnya di situ. Nabi sholat, kuburnya jadi terang, bercahaya ketika Nabi sholat. Dia sepertinya orang biasa, indah sahabat, tapi dia luar biasa di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Semakin kita banyak kebaikan, maka itu akan meningkatkan derajat makom kita. Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate, senajan asor toto zahire ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Salawat ya Rasulullah, salamun alik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhlal judi wal karami ya uhlal judi wal karami. Nah, adapun yang saya sebutkan makom tahwid sama makom ikhtiar tadi, itu cuman pembedaan aja. Ada orang yang sudah pada makom tadi tahwid, ya kayak nabi-nabi itu tahwid. Kayak Al-Ghazali, kalau di makom puasanya kan ada ada khawasul khawas. Kalau orang-orang yang cukup nggak makan, nggak minum, puasa itu nggak batal, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Tapi yang lebih tinggi lagi, dia meninggalkan dari sesuatu yang bisa mengotori puasanya, ghibah, memandang yang haram, maka dia tinggalkan itu semua. Itu lebih tinggi, namanya khawas, nggak marah. Kalau masih marah itu udah itu khawas. Ada khawasul khawas, di atasnya yang khusus tadi, khusus diantara yang khusus. Dia lupa sama Allah sejenak, itu dianggap sudah kotor puasanya. Melupakan Allah sejenak, itu dianggap kotor puasanya. Dia mengosongkan hati dari selain Allah. Ini khawasul khawas. Yang kayak gini ya udah Allah sampai mabuk sama Allah istilahnya.
mabuk cinta. Maka disebut namanya wali majdub. Lupa, yang inget cuman kepada Allah doang, sampai lupa sama istri, sama anak. Lah makom syariat nggak boleh kayak gitu nggak bisa dicontoh gitu, nggak bisa dicontoh. Bukan untuk teladanin, bukan. Memang dia sudah benar-benar mabuk. Orang mabuk kan nggak kena hukum. Mabuk cinta sama Allah gitu. Sehingga kerjanya zikir di kamar sampai 40 hari nggak makan ya kuat gitu. Udah mabuk dia, mabuk sama Allah. Tapi yang kayak gitu nggak bisa dicontoh, nggak bisa gitu. Khawasul khawas, dia kosongkan hatinya. Nah orang yang begitu itu nggak mau mikirin buka. Dianggap ngotorin hati, mikirin mau buat buka puasa itu ngotorin hati. Karena dia sudah pasrah semua. Kalau Allah kasih rezeki juga akan dia nanti datang buka puasa itu. Dari Allah langsung gitu. Itu udah makom khawasul khawas. Yang makomnya syariat jangan begitu. Kita nanti mikirin kayak gitu kemudian keluarga nggak disiapin buka puasa gitu. Ya nanti jadi bubrah gitu. Makanya ada makom syariat, nggak boleh ditinggalin ini. Kalau makom kita masih makom syariat jangan ditinggalin itu. Nanti kalau udah tua, anak-anak udah gede, cucu udah gede, kita semua dia udah ngurus diri sendiri pada makom itu silahkan. Nanti pasti akan datang itu. Buat buka puasa pasti ada. Pasti ada. Sudah pada makom itu. Sudah makomnya Allah yang melayani semua. Kayak makomnya Siti Maryam, makanan datang dari langit, rezeki datang dari langit, ada pada makom itu masalah. Jadi tergantung yang dimaksud itu makom apa, ya, makom tahwid, makom ihtiyar, makom am, kemudian khawas, khawasul khawas. Ada yang tadi derajat surga, makomnya itu bertingkat-tingkat sampai 100 tingkat, setiap satu tingkat antara bumi dan langit. Maka kita berdoa semoga kita semua diberikan surga firdaus. Kata Nabi kalau mau minta jangan tanggung-tanggung, minta firdaus, surga yang tertinggi a'laha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup. Yuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi Hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridha-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami semua ya Allah, supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Rabb, jadikan pagi hari ini salijabahnya doa-doa kami. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik menyayangi kami dikala kami masih kecil ya Allah. Yang masih hidup bersama kami bahagiakan sisa umurnya, sehatkan lahir batinnya, berikan istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah. Yang sudah tiada
hamba-Anda lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmat-Mu, jadikan kuburnya sekeping dari taman surga. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.